Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita masuk langsung saja di materi di pertemuan 11 jaringan terapan ini tentang proxy server. Saya share screen terlebih dahulu materinya. Baik, sudah kelihatan ya sharing saya ya. Baik, kita langsung saja masuk di materi proxy server jaringan terapan. Jadi pada intinya proxy server ini pihak ketiga ya, aplikasi pihak ketiga atau framework pihak ketiga yang berada di tengah-tengah pihak ya, kedua belah pihak baik eksternal maupun internal. Jadi di tengah-tengah dia merupakan jembatannya antara network eksternal dan network internal. Terus kemudian secara prinsip pihak pertama dan pihak kedua ini tidak berhubungan secara langsung, tetapi dihubungkan oleh yang namanya proxy. Nah ini proxy. Terus kemudian contoh gambarannya adalah mahasiswa ya. Anda meminjam buku ke perpustakaan, kadang Anda tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil buku yang diinginkan, tetapi kita meminta buku kepada petugas. Terus kemudian tentu saja dengan memberi nomor dan kode bukunya, kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan. Nah, dalam kasus ini, jaringan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan itu adalah jaringan intern, Anda sebagai jaringan ekstern yang mencari buku, dan perantaranya adalah proxy. Ya, proxy itu adalah petugas perpustakaan tersebut. Sehingga petugas tersebut bisa memastikan agar mahasiswa itu hanya bisa meminjam buku yang diinginkan saja tanpa mengambil buku yang lain, seperti itu. Nah, ini analogi proxy. Terus kelemahannya memang dengan adanya proxy, konektivitas di dalam jaringan ini akan lebih lama ya. Terus kemudian kalau secara analogi tadi berarti mencarinya buku kan butuh proses ya, butuh proses sehingga lebih lama daripada Anda sendiri yang mencari di perpustakaan. Terus kemudian tetapi bila petugas mencari dan mengambil buku untuk seorang, maka si petugas dapat membuat case atau namanya catatan ya, salinan dari buku tersebut sehingga ini akan lebih aman di dalam jaringan. Terus kemudian salinan tersebut akan disimpan sehingga untuk kebutuhan berikutnya jika si anak tersebut akan datang lagi maka dia sudah tahu buku mana yang akan dipinjam. Nah, sehingga hasilnya nanti setelah salinan-salinan itu ada, layanan akan lebih cepat dan sekaligus lebih aman ya. Nah, ini adalah gambaran dari proxy server. Sehingga tiga tugas fungsi proxy adalah connection sharing ya, sharing koneksi, filtering ya, filtering package, dan juga caching. Caching itu menyimpan data ya, data akses. Nah, kita lihat ke connection sharing karena pengguna eksternal itu tidak bisa langsung berhubungan dengan pengguna atau user internal. Mereka harus lewat yang namanya gateway. Nah, gateway itu adalah jalur pintu keluar ya, pintu keluar. Jadi disinilah proxy berguna ya, dipasang. Nah, gateway ini sangat penting karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan baik dari bahaya di dalam internet. Karena internet itu ya ada plusnya, ada minusnya, ada amannya, ada kurang amannya. Terutama masalah data. Sehingga perlu dibuat garis batas di dalam gateway agar jaringan lokal dan internet dapat bergabung ya menjadi satu koneksi. Terus kemudian gateway itu kalau saya ngomong apa pintu keluar ya. Jadi pintu kalau kita mau masuk
ke kelas itu ada pintunya, kita masuk ke ruangan ada pintunya, lah itu gateway. Sama juga kalau jaringan luar mau masuk ke jaringan dalam, itu juga lewat gateway. Terus kemudian gateway ini adalah titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal dapat terhubung dengan jaringan luar, atau sebaliknya jaringan luar bisa masuk ke jaringan lokal. Dengan demikian, koneksi jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dinamakan gateway secara bersama-sama atau dikatakan sebagai connection sharing. Nah, gateway ini bisa dipasangi dengan fasilitas yang namanya proxy server agar lebih aman lagi. Gambarannya seperti ini ya, jaringan luar, internet ya, terus kemudian proxy dan gateway, firewall dipasang di sini ya. Jadi di sini itu gateway, cuma bisa dipasang proxy server dan firewall. Kemarin Anda sudah belajar firewall dan sekarang belajar proxy server. Nah, ini adalah pengguna-pengguna adalah jaringan lokal. Nah, ini adalah jembatannya di sini. Terus kemudian cara kerjanya, yang pertama dia memotong hubungan langsung ya antara pengguna dan layanan yang diakses jika terjadi sesuatu yang yang tidak diinginkan atau terjadi suatu serangan gitu. Terus kemudian dia yang akan memotong. Dari mana? Dari catatan-catatan yang dia sudah buat atau administrator sudah tetapkan, seperti itu. Itu yang namanya proxy ya. Jadi kalau tidak ditetapkan ya jalan itu tetap masuk. Ya, tapi kalau sudah ditetapkan seperti petugas perpustakaan tadi, maka IP-IP ini saja yang boleh masuk, yang tidak yang lain diblok. Nah, yang dicek pertama kali adalah alamat IP dalam proxy gitu. Jadi prinsipnya hanya alamat IP proxy tersebut yang diketahui oleh umum itu dapat dimasukkan dalam jaringan, atau alamat-alamat yang tidak tercatat di dalam proxy sebagai access list ya. Access list artinya sebagai data IP yang diblok itu boleh masuk ke dalam jaringan. Tentu saja setelah masuk itu masih difilter yang namanya firewall ya. Firewall, jadi proxy dulu baru masuk ke firewall. Jika ternyata di firewall ini ada serangan atau ada gangguan, maka dia juga berhak untuk memblok ya firewall gitu. Terus kemudian filtering ya, cara kerja kedua adalah filtering. Begitu dia bekerja di layer aplikasi atau layer 7. Nah, di sini paket filtering itu lebih dijalankan oleh firewall ya. Jadi proxy itu memfilter apa yang sudah dicatat di database, tetapi kalau filtering package yang sesungguhnya itu yang dijalankan oleh firewall. Terus kemudian bisa juga hanya memperbolehkan, walaupun pakai internet, hanya memperbolehkan download via FTP, File Transfer Protocol. Terus kemudian tidak boleh upload, aturannya bisa digunakan, ya kan. Terus kemudian hanya memperbolehkan pengguna tertentu saja memainkan file-file audio, video, terus mencegah akses ke email server sebelum tanggal yang ditentukan, ini bisa. Terus juga bisa apa ya, memfilter seperti ini. Seumpama jam 8 sampai 16 tidak boleh mengakses sosial media di dalam kantor gitu kan. Itu bisa disetting juga. Setelah jam 16 baru boleh mengakses sosial media, Facebook, IG, YouTube. Agar apa? Agar pekerjaan di kantor juga baik ya, tidak terganggu dengan pegawai yang mengakses sosial media hanya untuk bermain-main saja. Seperti itu. Nah, ini caching. Caching itu database fungsi proxy dalam menyimpan case-case atau menyimpan catatan-catatan, menyimpan objek dari para pengguna.
hasil permintaan para pengguna itu namanya caching ya. Caching. Jadi dia akan menyimpan ke dalam database tertentu, terus kemudian database itu atau ruang disk itu disebut cache, sehingga namanya caching. Cachingnya seperti apa sih? Ya seperti tadi, buku-buku yang dipinjam itu disimpan, terus kemudian IP-IP mana saja yang tidak boleh masuk disimpan, terus kemudian hasil permintaan dari user apa user secara keseluruhan juga disimpan gitu, sehingga dengan proxy itu akan lebih aman. Nah, dengan demikian bila suatu pengguna meminta suatu layanan ke internet yang mengandung opsi yang sama, itu akan lebih cepat karena sudah disimpan di dalam cache-nya di proxy server. Seperti itu. Terus kemudian bila permintaan tidak dapat ditemukan di proxy server, maka baru proxy akan meneruskan ke server aslinya di internet. Sehingga kalau file-filenya sudah ada, ya di proxy itu sudah ada, sehingga cepat ya langsung dikirim. Jika tidak ada, baru dicarikan ke server aslinya. Seperti itu. Itu caching. Nah, metode caching itu ada pasif dan aktif. Pasif itu jika penyimpanannya sudah expired. Ya, pasif itu jika penyimpanan sudah expired, sehingga proxy akan meneruskan permintaan itu ke web yang aslinya atau ke server yang aslinya. Sedangkan aktif berarti user itu meminta langsung kepada proxy lewat database yang namanya cache server ya, cache server. Misal setiap harinya settingan objek berubah setiap jam 12 siang, atau seperti tadi yang saya katakan jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore tidak boleh mengakses sosial media, sehingga perlu proxy ini berjalan setelah jam 16 lebih 1 detik itu sosial media bisa dijalankan. Nah, ini caching aktif namanya. Terus proses penghapusan cache itu ada kondisi tertentu dan bisa kita setting ya agar database-nya tidak terlalu banyak. Mungkin setiap sebulan sekali, mungkin setiap 3 bulan sekali kita clear, itu bisa. Jadi bisa kita setting secara sistem, atau kita bisa setting sewaktu-waktu gitu. Karena apa? Jika case itu semakin lama umurnya tidak dihapus, maka akan membebani disk itu sendiri ya, case-nya sendiri. Jadi gambarnya mekanisme caching itu seperti ini dari internet ya. Terus kemudian sudah difilter oleh firewall, terus kemudian akan disimpan ke dalam cache. Terus kemudian bisa dikirimkan ke pengguna lokal. Jika suatu waktu pengguna lokal meminta hal yang sama, itu sudah ada di cache. Sehingga prosesnya tidak usah sampai keluar, tetapi hanya berputar di sini. Tetapi kalau data itu tidak ada di dalam cache, maka dia akan memberi akses keluar untuk mencarikan data yang diinginkan oleh user di internet. Seperti itu. Terus desainnya seperti ini ya, cache parent, terus kemudian ini adalah cache server yang wajib ya untuk diminta oleh klien. Sedangkan sibling itu cache server ya, proxy server yang cache-nya itu wajib memberikan konten yang diminta jika memang tersedia. Jika tidak, sibling ini tidak wajib mencarikan. Yang wajib mencarikan adalah si cache parent ke internet. Jadi proxy cache sendiri itu ada beberapa jenis, cache parent dan sibling. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada di cache parent, si sibling itu yang akan mencarikan data-data yang diminta user. Jika tidak ada di dalam cache parent, maka sibling tidak
Tidak wajib untuk mencarikan, yang wajib mencarikan adalah cache server. Nah, desain-desain tersebut ini didesain secara bertingkat seperti tadi. Terus misalkan dalam mendesain suatu jaringan ISP atau jaringan kecil ya, Anda bisa membuat lebih dari satu cache server dengan dengan banyak sibling ya. Misalnya cache kantor pusat dengan kantor cabang, di mana kantor pusat itu ada gateway-nya, sedangkan kantor cabang itu mengikuti dari kantor pusat. Itu juga bisa dipakai cache server ini. Terus kemudian ketergantungannya penuh ya, bersifat penuh ke cache parent. Terus cache child atau sibling tadi mau tidak mau harus meminta kepada parent ya, sibling ini harus meminta kepada parent untuk memenuhi kewajiban ya, untuk memenuhi kewajiban atau permintaan dari objek. Pada kondisi ada atau tidak ada objek diminta di dalam harddisknya di dalam harddisknya proxy itu case-nya ada atau tidak ada, maka case child atau sibling itu wajib memintakan ke parent. Bila parent ya ini tidak bisa memenuhi permintaan, maka case child akan memberikan pesan error atau parent bisa mencarikan konten di URL yang diinginkan. Nah, ini. Nah, terus kemudian proxy sendiri jenisnya ada banyak ya. Ada proxy transparan. Proxy transparan itu tidak bisa dilihat oleh user ya. Artinya sifatnya adalah transparan atau tidak harus melakukan konfigurasi khusus seperti itu. Terus kemudian cara kerja transparent proxy itu dia redirecting ya, membelokkan arah dari paket-paket suatu aplikasi tertentu dengan menggunakan satu atau lebih aturan yang ada di firewall. Jadi cache transparan itu kebanyakan ditanam di firewall atau router seperti itu. Sama-sama lah. Terus kemudian gateway tempatnya di mana, Pak? Gateway juga di router sama gitu. Cuma ini biasanya tergabung dengan firewall. Jadi mengapa disebut transparan? Sebenarnya tidak ada proxy-nya, tetapi fungsi proxy-nya ada di firewall karena dia tugasnya adalah membelokkan paket. Paket-paket yang berbahaya itu dibelokkan agar tidak masuk jaringan lokal. Terus kemudian sebagai contoh, pada saat klien membuka HTTP atau web, port 80, firewall pada router akan menerima segera mengenali bahwa paket yang ada yang diminta klien adalah port 80 gitu. Terus kemudian misal kita juga mempunyai satu HTTP proxy server yang berjalan pada port 3130. Maka firewall router yang kita buat aturan itu bisa membelokkan dari port 80 yang diminta user itu dibelokkan ke alamat port 3130. Port itu apa sih? Jendela ya. Jadi harusnya keluar dari jendela 80 di transparent proxy lewat firewall bisa dibelokkan agar lebih aman lewat portnya 3130. Nah, itu lebih aman lagi. Gambarnya seperti ini. Request portnya adalah port 80 keluar jaringan, tetapi di firewall di transparent proxy bisa dibelokkan ke port 3130 untuk mengakses ke web server tujuan. Jadi seumpama kita klien Facebook nih lewatnya port 80 gitu. Ternyata di sini aturan di dalam jaringan port 80 itu kan port umum ya, port terbuka, sehingga sangat rentan terjadi pelanggaran di situ, sehingga dibelokkan ke port 3130. Nah, port 130 ini yang akan menghubungkan ke web server tujuan. Nah, ini adalah sintaksnya, ya. Sintaksnya kalau di Linux ya, di Linux seperti ini.
Terus kemudian Squid Proxy, saya kira Anda kalau main di Red Hat atau Ubuntu, itu Squid ya, proxy-nya, proxy servernya namanya Squid, itu aplikasi terkenal di Red Hat ya, Linux Red Hat. Terus tinggal install aja Squid Proxy menggunakan add Squid Proxy dan sebagainya macam. Terus kemudian tinggal di konfigurasi dasar, itu filenya ada di folder etc squid dan squid.conf. Nah ini bisa disetting ya. Contoh port 8080 IP ini itu berjalan di port 8080. Terus kemudian HTTP port 8080 berarti semua port HTTP itu lewat port 8080, bukan port 80. Seperti itu bisa di setting. Cache pair-nya juga bisa disetting lewat etc squid.conf. Itu. Terus kemudian membuat case itu juga bisa disetting di sana pakai ini ya, spool squid ya. Spool Squid, terus kemudian membangun case juga bisa disetting di Ubuntu juga bisa. Terus membuat file system default itu sudah ada, kalau mau diedit juga bisa. Nah, yang terpenting di sini adalah ini membuat access control list. Jadi list-list mana saja yang harus diblok ini lewat ACL ya. ACL, access control list gitu. ACL bisa menggunakan string yang ada pada file konfigurasi, juga bisa menggunakan file yang ada di eksternal seperti itu. Terus ACL name adalah nama yang diberikan untuk ACL tersebut. Jadi namanya access list itu sendiri-sendiri. Terus kemudian Squid akan membatasi akses berdasarkan nama ACL-nya. Contohnya media sosial, Facebook gitu contohnya. Ya kalau dimasukkan di data access control, maka user atau klien itu tidak akan bisa mengakses itu karena sudah dimasukkan di dalam access control list. Nah ini contoh ACL-nya ya. ACL-nya seperti ini. Terus kemudian ACL untuk tipe waktu juga bisa. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa akses hanya ke sosial media hanya bisa dilakukan pada waktu jam 4:01. Itu hari apa saja, hari Monday sampai Friday. Ya, ini nanti ada waktunya gitu kan. Ini contohnya ACL waktuku. Jadi saya membuat waktuku Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Artinya di sini untuk komputer tertentu bisa menggunakan internet jam Senin ya, Monday sampai Monday sampai Friday jam 9 sampai 10 pagi. Ini kan Monday, Tuesday, Wednesday, itu Thursday sampai Friday. Nah ini. Terus autentifikasi ya, autentifikasi juga disetting seperti ini. Apakah suatu akses itu boleh masuk atau tidak? Ini membutuhkan autentifikasi dengan username ya, username dan password ini juga bisa disetting lewat ACL proxy out. Membatasi akses tentu saja ini deny ACL name siapa ya, atau deny ACL name web apa, itu bisa di-deny, artinya tidak bisa diakses. Terus web itu juga tidak bisa mengakses jaringan kita. Nah, ini membatasi akses. Contohnya ACL lab A, nah ini alamat IP ini berarti tidak bisa diakses. Terus kemudian bisa dengan string ya, dengan string lab A, lab B, waktuku, artinya lab A, lab B, waktuku berarti sesuai dengan setting waktuku itu jam berapa. Access allow, artinya
di HTTP web diperbolehkan di lab B dengan waktuku tadi kan Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10, selebihnya enggak boleh. Atau HTTP akses deny all. Deny all berarti tidak boleh mengakses HTTP untuk semua lab. Nah, ini juga bisa. Jadi contoh membatasi pakai akses list. Terus kemudian web filter juga bisa memfilter web tidak boleh mengakses, ya terlarang. Ya, seringnya namanya terlarang. Detik.com, jerapah.com tidak boleh diakses, yaitu dimasukkan di akses control list. Begitu juga dengan yang lain. Baik, ini filter-filter sudah, ini settingannya. Ya, ini Squid, contoh not kita buat folder ya. Not sex itu biasanya untuk membatasi akses ke ini ya, ke web yang terlarang. Biasanya di Kominfo itu sudah ada proxy sendiri, tapi kalau jaringan lokal mau menambahkan ya bisa gitu. Seperti ini. Coba aja Anda secara jaringan terbuka ngakses web yang terlarang yang mengandung unsur SARA ya, SARA ataupun yang mengandung unsur pornografi pasti akan diblok oleh proxy dari Kominfo dan Diskominfo ya. Terus kemudian proxy server, saya tadi sudah katakan, dia bisa bergabung dengan dijalankan dengan firewall ya, firewall. Terus sudah lah, ini workshop yang menjadi tugas Anda nanti bisa pakai virtual mesin, pakai Ubuntu juga bisa, pakai Red Hat saya kira lebih enak pakai Ubuntu. Nah, workshop 1 Anda mengelis ini nanti satu kelompok berdua ya. Terus kemudian workshop 2 Anda akan memblok Senin, Selasa, Rabu jam 7 sampai jam 5 sore tidak bisa mengakses HTTP dan tidak bisa mengakses 2 grup ini. Saat proksinya dimatikan, maka baru bisa mengakses 2 web ini. Nah, gitu. Saya kira itu dari apa yang kita bahas pada hari ini. Terus kemudian nanti tugasnya di e-learning bisa dijalankan ya, dikerjakan, diakses satu kelompok berdua seperti biasa, terus kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Saya kira ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Tidak ada? Oke. Mas Abu mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan di e-learning diakses, terus kemudian apa yang menjadi tugas Anda dikerjakan, itu nanti bisa, oh iya, saya itu perlu nomor Anda ya, nomor Anda salah satu, nanti menghubungi saya ya, komtingnya, mungkin saya chatting di sini nomor saya. Silakan salah satu menghubungi saya sebagai komting nanti. Jadi kabar-kabar tentang jaringan terapan akan saya share lewat komting dan juga e-learning. Nah itu, silakan menghubungi saya, di chatting sudah ada. Absensi jangan lupa di portal dan akhirnya saya akhiri ya, kalau tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.